Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Dewi Anjarsani dengan NIM 5101420047. Di sini saya akan membahas topik mengenai membangun Indonesia melalui pendidikan motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah aspek-aspek psikologis yang dimiliki oleh setiap individu. Motivasi merupakan suatu kekuatan atau power, tenaga atau a complex state, dan kesiapsediaan atau preparatory set dalam diri individu organisme untuk bergerak atau to move, motion, motif, ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Motivasi merupakan suatu kekuatan yang terpengaruh oleh faktor lain seperti pengalaman masa lalu, taraf intelijensi, kemampuan fisik, situasi lingkungan, cita-cita hidup, dan sebagainya. Gibson mengatakan, dalam mempertimbangkan motivasi, perlu diperhatikan faktor-faktor fisiologikal, psikologikal, dan lingkungan atau environmental sebagai faktor-faktor yang penting. Pada setiap individu terdapat kecenderungan yang bersifat spontan. Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam belajar. Para ahli sukar mendefinisikannya, akan tetapi motivasi berhubungan dengan satu, arah perilaku. Yang kedua, kekuatan respon atau usaha. Setelah belajar, peserta didik memilih mengikuti tindakan tertentu. Yang ketiga, ketahanan perilaku. Atau beberapa lama seseorang itu terus-menerus berperilaku menurut cara tertentu. Motivasi dapat memberikan energi positif terhadap perubahan seseorang ke arah yang lebih baik, serta memberikan kekuatan untuk bisa berjuang dengan keras agar bisa mencapai apa yang diinginkan, termasuk mencapai cita-citanya. Dengan motivasi, seorang bisa bertahan terhadap apa yang telah menimpa dirinya, baik itu suatu masalah ataupun kegagalan. Manusia sebagai organisme mengalami perkembangan ini berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan hidup manusia meliputi satu, physiological needs atau kebutuhan fisik, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga ada biological needs atau kebutuhan untuk dihargai. Yang keempat ada self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Proses perkembangan dan pemenuhan kebutuhan hidup sangat berkaitan sekali dengan adanya motivasi. Dengan motivasi, seseorang akan berusaha supaya perkembangan dirinya bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi orang lain, serta kebutuhan hidupnya menuntut dirinya untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan dari segi fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dihargai, dan sebagainya. Banyak para ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. McDonald mengatakan bahwa motivation is an energy change within the person characterized by effective arousal and anticipatory goal action. Atau artinya motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam bukunya Martinez Yamin, pengertian yang dikemukakan oleh McDonald mengandung 3 elemen atau ciri pokok dalam motivasi, yaitu motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling dan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi akan menimbulkan suatu perubahan melalui rangsangan dari dalam individu guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Motivasi dalam kekuatan diri dalam individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Motivasi dibedakan antara dorongan dan kebutuhan. Dorongan adalah keadaan ketidakseimbangan dalam diri individu karena mempengaruhi dari luar individu yang mengarahkan perbuatan individu dalam rangka mencapai keseimbangan kembali atau adaptasi.
Dalam diri manusia terdapat dorongan makan, minum, menghindarkan diri dari bahaya, bekerja, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan adalah dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural. Kebutuhan manusia yang terpenting adalah: satu, kebutuhan untuk bersama orang lain. Yang kedua, kebutuhan untuk berprestasi. Tiga, kebutuhan afeksi. Yang keempat, kebutuhan bebas dari rasa takut. Yang kelima, kebutuhan bebas dari rasa bersalah. Yang keenam, kebutuhan untuk turut serta dalam mengambil keputusan mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya. Yang ketujuh, kebutuhan akan kepastian ekonomi. Dan yang kedelapan adalah kebutuhan akan terintegrasinya sikap, keyakinan, dan nilai-nilai. Dorongan itu timbul karena pengaruh dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Sedangkan kebutuhan itu berasal dari individu secara fitrah manusia, seperti kebutuhan terhadap orang lain karena manusia itu tidak bisa hidup dengan sendiri. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Berikut ini macam-macam dari teori motivasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, yaitu satu, teori insting. Teori insting, menurut teori, ini tindakan seperti setiap individu manusia diasumsikan seperti tingkah jenis binatang. Tindakan manusia itu dikatakan selalu berkaitan dengan insting atau pembawaan. Dalam memberikan respons terhadap adanya kebutuhan seolah-olah tanpa dipelajari. Yang kedua ada teori fisiologis. Teori ini juga bisa disebut sebagai behavior theories. Atau artinya, menurut teori ini, semua tindakan manusia itu berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan kebutuhan organik atau kebutuhan untuk kepentingan fisik. Atau juga bisa disebut sebagai kebutuhan primer, seperti kebutuhan tentang makanan, minuman, udara, dan lain-lain yang diperlukan untuk kepentingan tubuh seseorang. Dari teori inilah muncul perjuangan hidup, perjuangan untuk mempertahankan hidup atau struggle of survival. Yang ketiga ada teori psikoanalitik. Teori ini mirip dengan teori insting, tapi lebih ditekankan pada unsur-unsur kejiwaan yang ada pada diri manusia, bahwa setiap tindakan manusia karena adanya unsur pribadi manusia, yakni ID and Q. Adapun fungsi motivasi diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu satu, sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia, seperti halnya bahan bakar pada kendaraan. Yang kedua, untuk mengatur dalam memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan. Yang ketiga, merupakan pengatur atau arah tujuan dalam melakukan aktivitas. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengannya atau dengan kebutuhannya. Dan aktivitas belajar bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan yang terlapis dari faktor lain. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa dan raga. Belajar tak akan pernah dilakukan tanpa suatu dorongan yang kuat, baik dari dalam diri lebih utama maupun dari luar sebagai upaya lain yang tak kalah pentingnya. Motivasi merupakan peranan yang sangat strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seseorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi yang berarti dan tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya ada prinsip motivasi. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian berikut. Yang ke satu, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Dua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman.
Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Meskipun motivasi itu merupakan sesuatu kekuatan, namun tidaklah merupakan suatu substansi yang dapat kita amati. Yang dapat kita lakukan telah mengidentifikasi beberapa indikatornya dalam term-term tertentu. Yang ke-1 ada durasi kegiatan atau beberapa lama kemampuan penggunaan waktunya untuk melakukan kegiatan. Yang kedua ada ketabahan, keuletan, dan kemampuan. Di sini artinya kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada devasi atau pengabdian dan pengorbanan. Pengorbanan dalam bentuk bisa berupa uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya atau nyawanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat ada arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan, seperti suka atau tidak suka, positif atau negatif. Selanjutnya ada jenis-jenis dan karakteristik motivasi belajar. Ditinjau dari intensitasnya, motivasi terdiri dari berbagai jenis, yaitu 1. Motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruhi oleh insting. Sedangkan insting mempunyai 4 ciri, yaitu tekanan, sasaran, objek, dan sumber. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah laku. Semakin besar energi dalam insting, maka tekanan terhadap individu semakin besar. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting, adapun sumber insting adalah keadaan jasmaninya individu. Yang kedua ada motivasi sosial atau motivasi sekunder. Hal ini sangat penting dan memegang peranan besar dalam kehidupan manusia. Motivasi sekunder sebagaimana yang dinyatakan oleh McLean yaitu 1. Berprestasi dalam bekerja dan kualitas produksi tinggi. Yang kedua, memperoleh kasih sayang. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan. Sementara itu, berdasarkan asalnya ada 2 jenis motivasi yang dapat dikaitkan dengan kegiatan belajar, yaitu motivasi ekstrinsik atau dorongan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh sesuatu yang lain atau sebagai alat mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik biasanya dipengaruhi oleh intensif eksternal seperti hadiah dan hukuman. Contoh, seseorang siswa belajar dengan keras untuk ujian agar dapat memperoleh nilai bagus di sekolah. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah keterlibatan motivasi internal atau individu untuk melakukan suatu berdasarkan keinginannya sendiri. Contoh, seorang siswa belajar keras untuk ujian karena dia menyukai pelajarannya. Jadi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik sangat berkaitan sekali dengan proses perkembangan pribadi seseorang dengan baik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar pribadi seseorang, seperti dorongan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Sedangkan motivasi intrinsik berasal dari dalam pribadi seseorang, seperti kemauannya untuk mencapai keinginannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.